Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zid lana 'ilman wa hudan wa taufiqan. Pertama-tama adalah kita senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan memuja dan memuji kebesaran serta keagungan Allah Azza wa Jalla, yang mana Dia telah berkenan memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada tara, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan. Nikmat-nikmat yang bisa kita sebutkan, sedangkan nikmat yang lain tidak bisa kita sebutkan. Inilah nikmat-nikmat yang setiap hari kita rasakan secara jelas, yang membuat kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang yang beriman. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan juga kepada Nabi yang kita harapkan syafaatnya pada hari kemudian, Nabi terakhir yang diutus oleh melanjutkan pelajaran kita sebelum Ramadan. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tema kita pada sirah malam ini adalah masih berkenaan dengan poin-poin atau isi dari Wathiqatul Madinah, biasa disebut dengan Wathiqah Al-Madinah, bisa juga disebut dengan Mitsaq Al-Madinah. Namun dalam kitab ini disebut dengan nama Mitsaqut Tahaluf Al-Islami. Mitsaq itu artinya perjanjian. At-tahaluf dari kata half yang artinya sumpah. Perjanjian dalam sumpah Al-Islami, dalam syariat Islam. Artinya sumpah ini sesuai dengan syariat Islam, karena yang menandatanginya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi salah satu piagam tertua dalam sejarah umat manusia. Jadi piagam tertua yang dijadikan sebagai landasan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini piagam Madinah yang biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu piagam Madinah. Dan piagam ini yang menjadi seperti apa? Undang-undang dasar. Undang-undang dasar yang ditandatangani oleh Nabi Sallallahu Alaihi
yang menjadi inspirasi bagi undang-undang dasar yang lain. Nah, ini menjadi contoh dan inspirasi, dan dia ditulis di abad ke-6 Masehi. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kan lahir 570-an Masehi. Jadi abad ke-6. Jadi abad ke-6 Masehi. Nah, sekarang kita sudah abad ke-21. 21 kurang 6 berapa? 15. Jadi 15 abad yang lalu. 15 abad yang lalu. Sementara Indonesia baru berumur 79 tahun ini. Dan kalau kita lihat sejarah perjuangan bangsa kita melawan penjajah itu sejak abad berapa? Abad ke-16, 17 ya. Jadi kita merdeka abad ke-20 ya, atau abad ke-19 abad ke-20. Kita dijajah 3,5 abad, 19, 18, 17. Jadi abad pertengahan abad ke-16 sejarah bangsa kita bersinggungan dengan para penjajah pertengahan abad ke-16. Nah, ini Piagam Madinah ditandatangani pada abad ke-6. Jadi 10 abad sebelum bangsa Indonesia melawan penjajah. 10 abad. 10 abad itu berarti berapa tahun? 1000 tahun. Ya, 1000 tahun sebelum bangsa penjajah masuk ke negara kita. Nah, ini sudah dianggap sebagai piagam yang tertua. Nah, kita masuk ke poin yang ke-11. Poin yang ke-11 di sini disebutkan wa annal mu'minina, ini berdasarkan sirah atau sirah yang ditulis oleh Ibnu Hisham yang dinukilkan oleh ahli sejarah selanjutnya. Ya. Ada yang menukilkan secara lengkap, ada yang menukilkan secara tidak lengkap atau sesuai dengan pembahasan masing-masing ahli sejarah. Nah, di sini yang ditulis hanya 16 poin. Walaupun di sirah Ibnu Hisham poin-poin ini lebih banyak dari ini, tapi penulis sejarah kita Syekh Zafir Rahman hanya menukil 16 poin saja yang menurut beliau tentu sesuai dengan pembahasan dalam kitab beliau ini. Wa annal mu'minina yubi'u ba'duhum ala ba'din bima nala dima'hum fi sabilillah. Artinya, dan bahwasanya orang-orang beriman mengayomi atau menaungi ya, bahwasanya orang-orang yang beriman sebagian mereka menaungi sebagian yang lain disebabkan tumpahnya darah mereka di jalan Allah. Jadi artinya kurang lebih ya, dan bahwasanya orang-orang yang beriman sebagian mereka harus menaungi atau melindungi sebagian yang lain karena tumpahnya darah mereka
di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menggambarkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menumbuhkan rasa persaudaraan di antara orang yang beriman. Ya, seperti yang sudah disebutkan bahwa piagam Madinah itu ada yang mengikat antara orang yang beriman dengan orang yang beriman, ada yang mengikat antara orang yang beriman dan kaum Yahudi, dan ada juga yang mengikat antara orang beriman dengan orang-orang musyrik Arab yang belum masuk Islam. Sebagaimana kita sudah sebutkan di awal, ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, Madinah itu dihuni atau didiami oleh 3 kelompok besar masyarakat. Kelompok yang pertama adalah orang Aus dan Khazraj yang sudah masuk Islam, yang diawali dengan masuk Islamnya berapa? 70 orang di Bai'atul Aqabah, atau 15 orang sebelum itu. Kemudian kita sudah sebutkan juga bahwa rumah-rumah orang Aus dan Khazraj setelah Mus'ab bin Umair diutus menjadi dai di Madinah dan dia bekerja berdakwah di situ bersama tokoh-tokoh Aus dan Khazraj, baik itu Sa'ad bin Mu'ad atau Sa'ad bin Rabi' dan yang lain-lainnya, maka disebutkan oleh ahli sejarah ini, sebelum Nabi SAW pindah, semua rumah orang Aus dan Khazraj itu sudah ada yang masuk Islam. Walaupun ada yang belum seluruh anggota keluarganya masuk Islam. Artinya di setiap rumah itu pasti ada orang Islam, walaupun mungkin cuma 1 orang atau 2 orang. Tapi ada juga yang satu rumah itu keluarganya masuk Islam semua. Nah, orang-orang yang belum masuk Islam ini dikategorikan sebagai Arab musyrik. Nah, ini kelompok yang kedua. Dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang dan masing-masing punya sifat-sifat tersendiri. Nah, karena itulah piagam Madinah ini mengikat untuk keseluruhan. Ada yang ikatannya antara orang beriman dan orang beriman, antara orang beriman dan orang musyrik, dan antara orang beriman dan kaum Yahudi. Nah, yang poin 11 ini adalah mengikat antara orang beriman dengan orang beriman. Apa poinnya? Poinnya kata Rasulullah SAW atau dalam piagam tersebut, bahwa orang beriman sebagian mereka harus melindungi sebagian yang lain. Ketika orang yang sebagian yang lain ini maksudnya apa? Ansor dan Muhajirin. Jadi orang Ansor dan orang Muhajirin harus saling melindungi satu dengan yang lain. Kalau ada darah mereka yang tertumpah di jalan Allah. Artinya bagaimana? Jadi kalau ada pasukan Muhajirin yang diserang oleh orang musyrik, maka kaum Ansor tidak boleh hanya sekedar melihat, tapi mereka juga harus ikut membantu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang Aus dan Khazraj yang muslim diserang oleh orang-orang kafir dan lain sebagainya, maka kaum Muhajirin juga harus ikut mengayomi, harus ikut melindungi. Jadi tidak boleh merasa biar saja dia orang Ansor itu, dia kan orang kampung sini. Nah, kita orang kan orang pendatang kaum Muhajirin, mereka punya masalah dengan itu, biar saja. Ya.
kita jangan ikut campur. Nanti kita yang kena batunya. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini disebutkan di sini bahwa dia yang dimaksud dan orang beriman pokoknya tidak ada beda antara orang Ansor dan orang Muhajirin. Dan orang Ansor pun tidak ada beda antara orang Aus dan Khazraj. Pokoknya semuanya satu. Makanya dari sinilah Rasulullah SAW menjelaskan kepada orang beriman bahwa innal mu'minina kal jasadil wahid. Orang beriman itu kata Nabi SAW seperti satu tubuh. Idza tada'a biha udhun, apabila ada satu anggota tubuh yang merasa merasa sakit, tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Kalau ada satu bagian tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya, dan seluruh tubuh akan merasakan demamnya, dan seluruh tubuh akan merasakan tidak bisa tidurnya. Jadi itu gambaran Nabi SAW terhadap persatuan kaum muslimin. Maka dalam piagam ini ditulis bahwa mereka harus saling melindungi. Apabila darah itu tumpah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tumpah fisabilillah, tumpah untuk memperjuangkan agama Allah, maka tidak boleh ada yang bertopang dagu, hanya sekedar melihat, menyaksikan. Tidak boleh. Semua harus ikut melindungi, ikut membantu dan ikut menolong. Nah, ini yang disebutkan oleh piagam nomor 11. Kemudian nomor 12. Wa annahu la yujiru musyrikun malan li Quraisy wala nafsan wala yaqulu dunahu ala mu'min. Nah, ini ikatan antara orang kaum muslimin Madinah dan orang musyrik di Madinah. Apa artinya? Wa annahu la yujiru musyrikun malan li Quraisy wala nafsan. Dan bahwasanya tidak boleh bagi seorang musyrik di dalam kota Madinah atau orang Arab musyrik yang di Madinah itu, yang di dalam, la yujiru malan li Quraisy. Mereka tidak boleh melindungi harta orang kafir Quraisy. Wala nafsan, tidak boleh juga melindungi jiwa mereka. Jadi kalau ada kafir Quraisy yang datang menyerang Madinah, orang musyrik di dalam Madinah itu tidak boleh membantu orang musyrik yang datang dari Quraisy, dari kafir Quraisy. Walaupun mereka sama-sama musyrik. Ya, kenapa? Karena sudah satu negara. Nah, ini kalau yang tadi itu namanya ukhuwah Islamiyah. Nah, ini yang namanya ukhuwah wataniyah. Jadi istilah orang sekarang, ukhuwah wataniyah, ya, saudara sebangsa atau saudara senegara. Jadi persatuan dalam negara Madinah itu, walaupun orang musyrik itu diakui dia sebagai seorang musyrik, kehidupannya dilindungi oleh Nabi SAW. Maka kalau ada serangan dari Quraisy, kata Nabi SAW, orang musyrik di kota Madinah tidak boleh membantu orang musyrik dari Quraisy. La yujiru la malan wala nafsan. Tidak boleh melindungi harta orang kafir Quraisy dan tidak boleh juga melindungi nyawa orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena sudah satu negara. Nah, inilah yang dicontoh oleh negara-negara sekarang. Makanya negara-negara sekarang itu penduduknya sifatnya apa? Heterogen istilahnya. Heterogen itu bermacam-macam, berbagai macam agama, berbagai macam suku dan seterusnya. Tetapi kalau sudah sepakat membuat satu negara,
maka semua wajib saling membantu untuk menjaga negara tersebut. Nah, ini yang mungkin menjadi inspirasi para pendiri bangsa kita, ya. Yang menjadi inspirasi salah satunya adalah Piagam Madinah ini. Karena dalam Piagam Madinah ini sudah jelas, ya. Di situ ada beberapa suku dan ada beberapa agama. Tetapi Nabi SAW diikat dengan Piagam Madinah seperti undang-undang dasar ketika zaman itu. Dan setiap orang yang tinggal di situ, ya, harus melaksanakan poin-poin kesepakatan, ya, termasuk orang Yahudi dan termasuk orang musyrikin. Walaupun nanti dalam perjalanannya, ya, dalam perjalanan selanjutnya, ya, ternyata orang-orang musyrikin dan kaum Yahudi banyak yang melanggar aturan-aturan ini. Ya, bahkan ada yang mengkhianati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam perang Ahzab itu. Ya. Padahal dari awal mereka sudah memiliki kesepakatan. Wala yaqulu dunahu ala mu'min. Dan tidak boleh orang musyrik itu menghalangi kaum mukminin untuk untuk melawan orang kafir Quraisy. Jadi mereka tidak boleh jadi penghalang. Jadi kalau ada kaum Quraisy, kafir Quraisy, ketika itu masih ada yang disebut dengan kafir Quraisy. Kafir Quraisy yang datang menyerang Madinah, maka orang musyrikin di Madinah, walaupun mereka sama-sama musyrikin dengan musyrik Quraisy, mereka tidak boleh menjadi penghalang kaum mukminin untuk melawan Islam. Bahkan mereka harus memberikan perlindungan atau memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, karena ini sudah satu negara. Berarti kalau ada orang dari Mekah datang, yang diserang itu bukan cuma kaum mukminin, tapi negara Madinah itu juga diserang. Maka semuanya harus ikut andil dan tidak boleh menjadi penolong orang yang datang menyerang. Walaupun nanti dalam perang Ahzabnya kejadian, ya, terjadi orang-orang musyrikin Madinah menolong orang-orang musyrikin Mekah, begitu juga orang-orang Yahudi menolong orang musyrikin Mekah melawan Nabi SAW, maka disebut sebagai perang Ahzab. Karena Nabi SAW melawan beberapa kelompok pasukan. Ya. Baik. Ini yang ke-12. Yang ke-13. Wa annahu man i'tabata mu'minan faqlan an bayyinatin fa innahu uida bihi illa an yarda waliyul maqtul. Bahwasanya nomor 13 ya. Bahwasanya barang siapa yang membunuh seorang beriman, bahwasanya barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan atau tanpa sebab yang hak. Jadi saya ulangi, bahwasanya barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa sebab yang hak dan terbukti, maka dia harus dikisos. Kecuali keluarga korban ridho tidak menuntutnya untuk dikisos.
bahwa siapa saja yang membunuh orang yang beriman, ya, dan dia membunuh tanpa alasan yang jelas, siapa sih? Mau dia orang musyrik, mau dia orang beriman, sama-sama beriman, atau mau dia orang Yahudi, kalau membunuh orang yang beriman, maka di proses dan harus ada bayinah. Bayinah itu bukti, ya, seperti yang kita sudah sebutkan dalam fikih, ilmu fikih, bahwa menumpahkan darah seorang beriman itu ada hukumannya. Hukumannya adalah qisas atau bahasanya qawadah. Dengan catatan harus dibuktikan dulu apakah betul orang tersebut adalah pelakunya ataukah tidak. Dan itu kita baca di hadis-hadis yang kita sebutkan dalam fikih qisas itu terjadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau terjadi dalam masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang diqisas. Ada orang yang Yahudi diqisas karena membunuh orang yang beriman. Ada juga orang yang beriman diqisas karena membunuh saudaranya sesama beriman. Nah, itu semuanya disidangkan, diproses dalam persidangan. Dan hakimnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena pada masa itu Nabi itu rasul sekaligus juga sebagai hakim yang memutuskan setiap perkara yang terjadi. Bukan cuma perkara di antara kaum mukminin, tapi perkara yang terjadi untuk seluruh orang yang tinggal di negara Madinah ini. Mau orang musyrikin Arab atau mau orang Yahudi. Sehingga dalam tafsir atau dalam sejarah atau dalam fikih bahkan banyak kita temukan bukti-bukti Nabi SAW memutuskan perkara untuk semua orang yang ada di situ. Kenapa? Ya karena ini dasarnya adalah piagam Madinah ini. Jadi piagam Madinah itu menunjukkan atau membuat semua orang yang tinggal di dalam area negara Madinah ketika itu, jadi sudah boleh disebut negara ya. Karena ada pemimpinnya, ada masyarakatnya, ada hukumnya ya. Walaupun pemimpinnya tidak disebut raja, tidak disebut presiden, tapi dipanggil dengan panggilan Rasul atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau fungsinya sebagai presiden, fungsinya karena beliau yang menghakimi, beliau yang memutuskan perkara, beliau yang juga yang menetapkan hukum dan seterusnya berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi eksekutifnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, legislatifnya Nabi, dan yudikatifnya Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua ada di tangan Nabi. Jadi hakim, jadi presiden, dan jadi legislatifnya juga beliau semuanya. Makanya beliau ketika menetapkan itu mengajak para sahabat bermusyawarah, bahkan mengajak. Ini piagam Madinah kan orang Yahudi diajak juga bermusyawarah, orang musyrik juga diajak bermusyawarah. Makanya mereka dicantumkan dalam piagam ini. Orang musyrik dicantumkan, orang Yahudi dicantumkan, semuanya dicantumkan. Nah itu berarti apa? Berarti mereka berkumpul ketika menulis itu. Ya, tidak mungkin ditulis dicantumkan di dalamnya kemudian mereka tidak datang, tidak hadir. Mereka datang hadir, sepakat dengan piagam itu. Ya, walaupun nanti di belakang hari banyak yang berkhianat, tapi di awalnya mereka sepakat. Ya.
Karena mereka percaya bahwa Nabi SAW itu tidak akan berkhianat terhadap perjanjian. Itu mereka akui. Kalau kita baca-baca tafsir, banyak orang Yahudi yang punya masalah dan Yahudi, ya mereka bilang kita berhakim kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka tidak memeluk Islam, ya, tidak memeluk Islam. Tapi kalau mereka memutuskan perkara, mereka datang sama Nabi. Nah, begitu juga orang musyrikin Arab yang belum masuk Islam. Kalau ada perkara di antara mereka, mereka datang sama Nabi. Nah, ini jelaskan dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, illa an yarda waliyul maqbul, kecuali wali al-maqbul atau wali korban atau keluarga korban ridho. Seperti yang kita sebutkan kemarin, bahwa qisas itu boleh dibatalkan kalau ada salah satu saja dari keluarga korban yang memaafkan. Jadi tidak perlu semua keluarga korban memaafkan. Seperti yang kita sudah sebutkan kemarin, kalau ada 5 anaknya ini korban, satu saja yang mengatakan saya maafkan ini orang pelaku terhadap saya punya bapak yang membuat ayah saya meninggal, saya maafkan dia. Jangankan 2 dari 5 anak, 1 dari 5 anak yang mengatakan saya maafkan, maka tidak jadi kisos. Ya. Tidak jadi kisosnya dieksekusi, tidak jadi dilaksanakan. Ya, walaupun vonisnya divonis kisos, maka kita membedakan mana vonis, mana eksekusi. Ada orang yang sudah divonis tapi tidak dieksekusi. Bisa jadi dalam hukum Islam boleh terjadi demikian. Contohnya adalah ini. Kalau ada orang yang membunuh orang beriman, kemudian dia terbukti setelah proses peradilan dia terbukti, ya, maka hakim memvonis dia untuk dikisos. Kecuali kalau ada keluarga korban yang memaafkan atau rela, ya, bukan rela ayahnya dibunuh, bukan, tapi merelakan orang itu untuk tidak menjalankan hukumannya. Ya. Kalau rela ayah terbunuh tentu tidak mungkin. Ya. Tidak ada orang rela ayahnya dibunuh orang atau saudaranya atau anaknya atau istrinya, keluarga. Ya. Jangankan keluarga dekat kita, keluarga kita yang jauh saja. Ya. Mungkin sepupu. Atau jangankan begitu, satu marga, kalau kita dengar jadi korban kejahatan orang, maka kita merasa tidak terima, tidak mungkin kita terima. Tapi dalam Islam yang menentukan itu adalah keluarga yang terdekat, atau bahasa kita ahli waris. Ya, jadi tidak semua keluarga boleh bicara. Kalau semua keluarga boleh bicara jadi rame lah. Ya. Jadi yang punya hak untuk berbicara itu hanya ahli waris yang terdekat, anak, istri, ibu, bapak, saudara. Ya. Nah, itu yang dimintakan, dia punya pendapat. Apakah orang ini harus dieksekusi seperti vonisnya hakim atau masih bisa mendapatkan maaf? Ya. Makanya di negara-negara Islam yang menerapkan hukum qisas itu prosesnya lama, dan kadang ada orang yang divonis qisas tapi tidak dieksekusi. Nah, contoh beberapa orang beberapa orang tenaga kerja Indonesia di Saudi Arabia, ada yang diampuni oleh keluarganya, ya. Ada yang diampuni atau ada yang dimaafkan. Maka kalau dimaafkan, ya dibayarkan dia punya kafar,
dibubarkan yang punya denda. Ada yang lalu negara yang baru yang punya denda. Jadi dimaafkan dia sama keluarga korban, walaupun sudah divonis kisos, tapi negara kita atau pemerintah kita berusaha ya, mendatangi orang tersebut supaya ini orang dimaafkan. Nah, itu prosesnya lama. Mendapatkan maaf itu lama. Perundingan itu sekian kali. Perundingan antara pemerintah Indonesia, pemerintah Saudi dan keluarga korban. Itu berundingnya bukan cuma sebentar, lama. Tapi ada negara kita yang berhasil melakukan lobby perundingan, ada juga yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil tentu dieksekusi. Ya, dan memang begitulah. Ya. Dalam fikih juga demikian. Dalam fikih ada keluarga korban yang memaafkan, ada juga yang tidak bisa memaafkan. Ada juga yang tidak bisa memaafkan. Ada juga keluarga korban yang memaafkan sebagian, tidak memaafkan sebagian. Nah, kalau ada yang memaafkan sebagian, nah itu dimaafkan dia, tidak jadi dia eksekusi. Tapi yang susah itu kalau semua keluarga sepakat satu suara, tidak ada perundingan, pokoknya harus dieksekusi. Semua harus mengikuti. Nah, itu yang tidak bisa dibebaskan. Tapi kalau ada keluarga satu atau dua orang yang rela memaafkan, maka dibebaskan orang. Nah, ini yang disebutkan illa an yarda waliyul mahkum. Nah, ini jadi poin nomor 13 dari Piagam Madinah ini menjadi hukum dalam fikih sampai sekarang. Sampai sekarang berlaku ini hukum. Walaupun ini dituliskan pada saat Nabi SAW pertama-tama masuk kota Madinah atau pertama-tama sampai di Madinah, tapi hukumnya masih berlaku sampai sekarang. Ya, bahkan dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain, baik hadis perbuatan Nabi ataupun hadis perkataan, bahkan dikuatkan oleh Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan hukum qisas dalam masalah pembunuhan. Ya. Walaupun juga tidak hanya lihat pembunuhannya, tapi dilihat juga bayinahnya. Dilihat juga dia punya apa? Dia punya bukti. Jadi tetap pakai proses. Siapapun yang melaksanakan atau yang melakukan kejahatan, dia harus diproses. Jadi sama kedudukannya di mata hukum, harus diproses. Ya, kalau dia dituduh melakukan sesuatu tindakan kriminalitas, maka dia harus diproses oleh pihak yang berwenang. Ya, pihak yang berwenang. Bukan diproses oleh masyarakat masing-masing. Tidak, diproses oleh pihak yang berwenang. Nah, pada zaman Nabi, pihak yang berwenangnya siapa? Nabi SAW dan orang-orang yang beliau perintahkan. Karena pada zaman itu kan belum ada sistem negara seperti kita sekarang. Ada presiden, ada tentara khusus, ada polisi khusus, ada menteri-menteri khusus, yang belum ada pada zaman itu. Tapi Nabi SAW juga punya orang-orang yang diperintahkan untuk melakukan itu. Siapa yang jadi panglima, siapa yang jadi macam-macam. Jadi Rasulullah SAW walaupun beliau itu Rasul, beliau tidak kerja sendiri, mengatur negaranya tidak kerja sendiri. Tapi beliau bekerja bersama para sahabat. Jadi para sahabat itu juga ada yang ditugasi ini, ditugasi ke sana. Ada yang jadi dai, ada yang jadi guru, ada yang pokoknya macam-macam. Nah, itu semuanya diatur oleh Nabi SAW. Ya, karena beliau adalah Rasul.
Makanya begitu beliau wafat, Abu Bakar As-Siddiq, ya, karena beliau tidak menerima wahyu, maka beliau mulai mengatur, ya, tatanan bernegara, walaupun ketika itu masih sederhana. Jadi beliau masih sudah punya penasehat, sudah punya orang-orang yang diajak untuk bermusyawarah dan seterusnya. Nah, nanti pada zaman Umar bin Khattab makin aturannya makin rapi lagi. Ya, dan begitu seterusnya. Semakin lebar kekuasaan kaum muslimin, maka aturannya juga semakin banyak. Dan orang yang bekerja itu semakin banyak. Mulai diangkat gubernur, ya, di negeri Syam, gubernur di Yaman, gubernur di Mesir. Sampai berkembang terus itu cara mengatur dan mengelola negaranya kaum muslim. Nah, sampai sekarang disebut dengan negara modern. Negara modern aturannya lebih rapi lagi, karena orangnya makin banyak. Dan ini diawali dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Nah, ini 3 poin dulu yang kita baca. Ya. Masih ada 3 poin lagi yang disebutkan dalam kitab ini. Insya Allah kita baca di pekan depan. Nah, kita pahami dulu ini 3 poin ini, yaitu pertama tentang ikatan antara orang beriman dan orang beriman. Kemudian yang kedua, ikatan orang beriman dan orang-orang musyrik. Dan yang ketiga, tentang hukuman bagi orang yang melakukan tindakan kriminal terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ini inti dari poin yang 3, 11, 12 dan 13. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan dengan poin 14, 15 dan 16. Saya kira cukup karena sudah waktu isya.